تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bismillah. Afwan Ustadz, bagaimana jalan yang tepat dalam mempelajari nama-nama dan sifat Allah? Dan bagaimana agar kita bisa bertanya misalnya sifat Allah, tapi kita tidak terjatuh ke dalam bid'ah seperti misalnya ada di zaman kalangan ulama misalnya yang bertanya tentang istiwa Allah. Katanya bertanya tentang itu bid'ah. Dan bagaimana jika kita hanya ingin untuk mendapat ilmu, untuk yakin dalam menjawab jika misalnya ada orang yang bertanya akan sifat dan nama Allah. Ya, barakallahu fiik. Jadi mempelajari al-asmaul husna was sifatul ula, nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi, itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan kepada Allah. Bahkan itu dari ilmu yang paling mulia. Asyraful ulum dikatakan oleh para ulama. Dari seluruh ilmu itu yang paling ulia, paling afdalnya untuk dipelajari. Karena itu nama-nama Asmaul Husna ada dalam Al-Quran. Sifat-sifat Allah terurai dalam Al-Quran. Sebagaimana di dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan tentang hal itu. Iya. Ada buku-buku khusus yang membahas tentang itu. Kalau teman-teman yang sudah belajar akidah wasitiyah, itu sudah berlalu banyak nama dari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang kita kaji. Dan itu dasar pembahasannya bagi pembahasan Asmaul Husna. Ya, dan ada buku-buku khusus ya. Ada buku-buku khusus ya. Sudah pernah saya sampaikan sebagian daurah tentang itu di masa sudah lama ya, mungkin 10 tahun lalu. Ya, mungkin suatu saat nanti saya ulangi lagi. Sebab itu bagian dari ilmu-ilmu penting. Yang di dalam memahami Asmaul Husna itu terdapat poros penghambaan, nilai-nilai ibadah, kunci-kunci kebahagiaan, hal-hal yang sangat indah di dalam kehidupan. Nah, itu beda ya dengan orang yang bertanya tentang sifat istiwa. Itu bertanyanya dia masuk ke ranah yang tidak diizinkan. Sebab dia bukan bertanya apakah Allah beristiwa atau tidak. Kalau dikatakan apakah Allah beristiwa atau tidak, itu harus dijawab bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Diterangkan dalam 7 ayat Al-Quran. Tapi ini orang bertanya bagaimana cara beristiwanya. Nah, itu masuk ke dalam ranah yang diharamkan. Karena tidak boleh mempertanyakan tentang sifat-sifat Allah. Bagaimananya. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah yang ditanya apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu ada tandingan padanan bagi Allah? Jadi tidak boleh bertanya sesuatu itu tentang sifat-sifat Allah seakan-akan sama dengan makhluk manusia. Iya, yang ditanyakan bagaimananya itu ya manusia. Terus sudut lainnya, kalau kita bertanya tentang bagaimananya sesuatu itu sesuatu yang ditanyakan itu bisa ditanyakan bagaimananya kalau sesuatu itu pernah kita lihat atau bisa dilihat. Atau bisa digambarkan. Nggak bisa dilihat tapi bisa digambarkan. Atau ada permisalan yang semisal dengannya, bisa diceritakan. Ya. Dan seluruh yang terkait dengan Allah itu tidak ada yang memiliki 3 kriteria ini. Karena Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan suatu apapun dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat lagi maha mendengar. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu maha ada. Cuma dia enggak bisa dilihat oleh manusia, oleh makhluk di kehidupan dunia ini. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Nanti di akhirat melihat kepada wajah Allah
Itulah kenikmatan yang terbesar untuk seorang mukmin. Itu kenikmatan disimpan untuk mereka di mana? Di akhirat, buah dari keimanan. Ya, makanya dari keindahan mempelajari nama-nama dan sifat Allah, itu menunjukkan orang yang mempelajarinya lebih berhak untuk melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Begitu mungkin sebagian sudut dalam apa yang ditanyakan, wallahu taala alam.